Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya AR Afandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Pernah nggak kalian bertanya-tanya setelah film selesai dibuat, langkah selanjutnya apa? Bagaimana cara film indie bisa sampai ke penonton yang lebih luas? Haruskah mengincar festival, platform streaming, atau langsung diunggah ke YouTube? Di episode ini kita akan membahas strategi pemasaran film indie, film festival, dan cara mengikutinya, serta perbedaan distribusi YouTube versus film bioskop. Buat kalian yang ingin karyanya tidak hanya berhenti di folder komputer, tapi bisa ditonton banyak orang, simak episode ini sampai habis. Film indie seringkali menghadapi tantangan dalam distribusi karena tidak memiliki dukungan besar seperti studio film komersial. Tapi bukan berarti tidak bisa sukses. Berikut beberapa strategi pemasaran yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, ikuti festival film sebagai gerbang awal. Jadi festival film ini adalah tempat yang tepat untuk memperkenalkan film indie ke dunia. Film yang sukses di festival sering mendapatkan perhatian distributor atau platform streaming besar. Langkah-langkah mempromosikan film di festival. Yang pertama, riset festival yang cocok dengan genre dan tema film kamu. Yang kedua adalah siapkan press kit yang menarik, misalkan poster, trailer, sinopsis, still image, kemudian data sutradara, data kru, dan lain-lain. Gunakan juga strategi public relation seperti wawancara atau artikel di media indie atau branding ya. Gunakan strategi branding. Kemudian selain itu platform streaming sebagai alternatif. Jika film tidak masuk festival, jangan khawatir, masih ada platform digital ya. Beberapa platform menerima submission langsung, sementara yang lain butuh distribusi lewat agregator. Contoh film indie yang sukses lewat streaming, The Irishman ya, rilis eksklusif di salah satu platform digital setelah debut di festival. Kemudian ada Timo Cahyanto's The Night Come For Us ya, itu juga dari film indie ya, langsung masuk festival internasional, kemudian masuk di platform digital. Kemudian media sosial dan crowdfunding untuk promosi. Manfaatkan Instagram, Twitter, dan TikTok untuk membangun komunitas penonton sebelum film dirilis. Gunakan Kickstarter atau GoFundMe untuk mendapatkan dana tambahan sekaligus menarik perhatian audiens lebih awal. Dipikirkan strategi pemasaran sejak praproduksi. Film yang bagus tanpa distribusi yang tepat bisa hilang begitu saja. Film festival adalah batu loncatan penting untuk membuat film indie. Tapi bagaimana caranya agar film kita bisa masuk ke festival bergengsi? Yang pertama, pilih festival yang tepat. Ada banyak ribuan festival di dunia ini, tapi tidak semuanya cocok untuk setiap film. Festival besar seperti Cannes, Sundance, Toronto International Film Festival atau TIFF ini terlalu sering kompetitif ya. Sementara festival niche bisa lebih ramah untuk film indie. Ada beberapa jenis film festival. Yang pertama, List Festival. Itu dengan kompetisi yang ketat dan eksposurnya besar. Ini adalah film Cannes, ada Berlinale, ada Venice, ada Sundance. Kemudian ada genre specific festival. Itu ada festival khusus horor, ada festival khusus animasi, ada festival khusus dokumenter. Kemudian ada regional festival. Nah, di Indonesia ada Jogja Netpack, ada FFI, Busan ya, yang lebih fokus ke film Asia. Terus gimana langkahnya agar film kita lolos seleksi? Yang pertama tentunya adalah kualitas cerita dan eksekusi teknis. Biasanya juri mencari film dengan narasi kuat dan produksi yang solid. Selain itu, buat trailer dan poster yang menarik. Jangan hanya mengandalkan filmnya, tapi juga visual promosinya. Selanjutnya, tulis press kit yang profesional, sinopsisnya yang bagus, biografi sutradaranya, dan konsep film harus bisa dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya, alternatif apa jika kita tidak lolos festival besar? Ya, jangan berkecil hati. Banyak film gagal masuk festival besar tapi sukses di festival lebih kecil atau online screening. Gunakan platform seperti Film Freeway atau Fast Home untuk mencari festival yang lebih sesuai. Festival bukan satu-satunya jalan, tapi bisa menjadi langkah awal yang baik untuk exposure film indie. Sekarang pertanyaannya, lebih baik rilis di YouTube atau mengejar layar bioskop? Keduanya punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Yang pertama, yang lebih sulit terlebih dahulu ya, distribusi di film bioskop. Kelebihannya, kesannya lebih eksklusif dan profesional, eksposurnya tinggi, kemudian pengalaman menontonnya lebih sinematik, potensi pendapatan lebih besar jika film sukses di box office. Kekurangannya, butuh koneksi dengan cukup penjelimet ya, harus ada distributor dan lain-lain. Kemudian persaingan ketat dengan film-film komersial besar. Nah, ini tidak bisa dihindari
kemudian biaya distribusi dan promosi yang cukup tinggi. Nah, tapi ada contoh film indie yang sukses di bioskop. Nah, misalkan Siksa Kuburnya Joko Anwar. Itu adalah berawal dari film indie kemudian dikembangkan. Kemudian ada dari luarnya itu ada Whiplash, ya, berawal dari short film lalu sukses besar di bioskop setelah masuk Sundance. Atau ada juga film horor Makmum yang berasal dari short film juga yang kemudian sukses di film layar besar. Sementara distribusi di film YouTube ini kelebihannya adalah gratis dan mudah diakses oleh audiens luas. Tidak perlu distribusi fisik atau perizinan yang kompleks. Bisa mendapatkan pendapatan dari AdSense dan sponsorship. Kekurangannya tantangan monetisasi, ya. Butuh views yang banyak, subscriber yang tinggi dan butuh kesabaran. Kemudian risikonya film dianggap jadi kurang eksklusif karena bisa diambil semua orang. Selain itu persaingan dengan jutaan video lain di platform dengan konten-konten yang berbeda-beda juga ini sebuah tantangan yang cukup besar. Contoh film indie yang sukses di YouTube. Ini Tilik, ya. Tilik, film pendek yang viral dan dikenal luas karena strategi distribusi digitalnya. Kemudian ada Lifetime, film sci-fi yang sukses di YouTube sebelum akhirnya dipromosikan ke festival. Nah, kita coba kombinasikan kedua strategi. Banyak filmmaker indie ini menggunakan kombinasi festival, bioskop, terbatas, kemudian streaming atau YouTube. Cara ini memberikan exposure luas tanpa kehilangan eksklusivitas. Misalkan di RFA, ya, ketika kita membuat sebuah film, langkah yang pertama adalah ke festival terlebih dahulu. Setelah jalan-jalan di festival, baru kita upload di YouTube atau ke platform streaming yang lainnya. Untuk tipsnya adalah kenali target audiens dan potensi distribusi film sebelum menentukan platform yang tepat. Film yang bagus tidak akan berarti jika tidak ada yang menonton. Jangan hanya fokus pada produksi, tapi pikirkan juga strategi distribusi yang tepat. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang distribusi dan promosi film indie. Semoga episode ini membantu kalian dalam membawa karya ke audiens yang lebih luas. Jangan lupa subscribe RFA Corner Lensa Kreatif ini, share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan bisa kirim ke DM berikut ini. Teruslah berkarya, salam Lensa Kreatif.